Gambarkan hidup itu satu sisi seperti pelancong. Pelancong itu berarti traveler gitu ya. Traveler itu pada hakikinya dia itu hanya melancong aja, itu kan bukan untuk menetap. Lanjutkan, Ustazah. Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman fihi wa qala qul fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil wa 'udda nafsaka min ahli al-qubur. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantazir as-subah wa idza asbahta fala tantazir al-masa wa khudh min sihhatika li mawtika wa min hayatika li mautika fa innaka ya 'abdallahi la tadri masbuka ghadan. Wa min hadzal bab aidan ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فاتي ببعض أصحابه في بعض الأحيان. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu kita menyentuh pundak, kalau dia bersabda, itu dia anak beliau. Bila engkau menjadi seperti pengembara atau adil sabil atau seperti orang yang melintasi jalan. Wa'udda nafsaka min ahli al-qubur, dan anggaplah dirimu sebagai bagian dari ahli kubur. Artinya kamu golongkan, memposisikan dirimu sebagaimana ahli kubur, sehingga orang-orang yang sudah meninggal dunia. Umar juga pernah berkata, tidak sampai katalah tentang disobat. Kalau kau berada di sore hari, maka jangan menanti datangnya esok hari. Wajah pada tastajil masa. Apabila kau berada di pagi hari, maka jangan menanti datangnya sore hari. Waqul insyahatika di maradika. Jadi persiapkanlah bekal dari waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Hayat tinggal di bawah kita dari waktu hidupmu untuk nanti ketika kamu akan menjadi dia. Karena saya terpolo dari Muslim Bawadah, karena Al-Qaeda Abdullah itu tidak mengetahui, tidak mengetahui nama di esok hari. Sekarang Abdullah besok sampai. Orang bisa nggak tahu kayak sendiri. Pembicara bab Aidan Dorbun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fakir di ba'di ashabihi di ba'di hijab. Jadi dalam bab ini ada sentuhan Nabi, bahkan dia mungkin pulang terhadap sebagian sahabat ya, di waktu-waktu yang akan menghitung dan nafsakan min ahli kubur. Karena sama ini keyakinan, karena pada saat nanti kamu akanlah secara meyakinkan. sukses ya. Wal mautu kaminun fi dunyatika wa qiyanika. Bahasa kita, kematian itu selalu membayangi kita. Amin itu tersirat. Dikamin. Dikambil
Oke, terus Tapi di sini maknanya mau. oke. Oh, tapi adanya itu tidak terlihat. Karena kalau kita dulu di dunia tiga wakilan itu dia membayarkan dalam dunia itu kan jasa, wakilan itu kan eksistensi. Jadi wakilan itu membayar ya. Artinya ada Mengintaimu. mengintai dan seterusnya. Oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, Inna rajulan laisa bainahu wa baina abi Adam insan hayyun nahdifun fil maut. Kira-kira gak ada tuh di antara seorang dan Nabi Adam manusia yang kebal dari kematian. Ya, gak ada yang umurnya sampai panjang sekali, tidak ada. Semua Arifun itu secara bahasa maknanya qadim. Qadim, Allahul qadimun baqil. Wa li'annaka tashradu bi aynaika an-nasa min aqariba wa abaida yamutuna yawman ba'da yawm. Aku menyaksikan dengan dua bola mata bahwasanya manusia baik yang terkenal jauh atau dekat setiap hari mati satu demi satu. Pada Buddha an yakuna laka yaum. Oleh karena itu sudah dipastikan kamu akan punya satu waktu yang menjadi giliran kematian. Dan itu tidak bisa dielakkan. Pokoknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Kalau tadi Umar bin Abdul Aziz, sekarang Umar bin Al-Khattab berkata, kullu yawmin yuqal, setiap hari itu dicatatkan mata fulan wa fulan. Wala budda min yawmin yuqalu fihi mata Umar. Kalau setiap hari dikatakan si fulan meninggal, maka pada saatnya nanti akan dikatakan Umar yang meninggal. Nahnu kama qala al-Qa'id. Jadi sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang yang berkata, namun tuanak yakul yaumin wa lailatin wala budda min yaumin namun wala nahum. Kita hidup, kalau kita mati, kita hidup itu setiap hari dan setiap malam. Wala budda min yaum, pada saatnya nanti namun itu wala nahum. Kita mati dan kita tidak hidup lagi. Kalau itu kan namun itu anaknya kula yaumin wa lailatin. Malam mati, kalau pagi hidup. Tapi pada saatnya kita akan mati dan tidak hidup lagi. Jadi pasti kita akan mati. Waqad tadarraja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sadqi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pada para lakul ghariba thumma 'abir as-sabili thumma sakin al-qubur. Nabi secara perlahan, step by step mengingatkan Abdullah bin Umar ya tentang esensi hari di atas. Yang pertama Nabi berkata, apapun di dunia ta'anaka wali. Jadi mengingatkan kepada Abdullah bahwa dia itu seperti orang asing. Yang kedua, Nabi mengingatkan kepadanya bahwa dia seperti orang yang menyeberang jalan. Jadi semakin sempit waktunya. Kalau orang asing itu kan berdasarkan kebutuhannya bisa memakan waktu yang cukup lama. Tapi kalau orang yang menyeberang melintasi jalan itu kan lebih sebentar. Apalagi kalau sudah mati. Summa sakinal kubur. Jadi secara bertahap dijelaskan oleh Nabi. Al-gharibu al-mutanaqqilu min baladin ila balad. Al-gharib di sini adalah al-mutanaqqil, orang yang berpindah dari satu balad ke balad yang lain. Qalbuhu mu'allaqun bi watanihi. Artinya itu terpaut dengan negerinya.
Ya, karena ya musafir. La yusilu ala nafsihi bitawassu'i fi amti'atihi li azmihi al-audata ila baladihi. Jadi ya orang yang kondisinya terpaut dengan negerinya, dengan lama setelah kelahirannya, maka barang-barangnya itu tidak boleh memberatkan dirinya secara berlebihan, karena dia memiliki keinginan yang kuat untuk segera kembali ke negerinya, tanah asalnya, tidak boleh terbebani, bukan membuat istana di tempat di mana dia menjadi orang asing. Fala yastaqirru bidari gurbatihi illa bifadli darurati awil adati. Maka dia tidak mungkin akan tetap tinggal di tempat pembaraannya, kecuali hanya sekedar apa yang menjadi kebutuhan. Wa'abir sabili ay almaru ala tariqi min janibin ila janib. Sedangkan abir sabil adalah orang yang melintas jalan, janibin ila janibin, dari satu sisi ke sisi berikutnya. Dari kanan berarti mengarahnya ke kiri, jalan ke tengah-tengah. Bukan asli dari situ. Dari depan ke dari depan ke belakang. Menyeberang kanan ke kiri. Menyeberang lah. Dari satu sisi ke sisi lain. Sisi kiri ke sisi kanan. Menyeberang, saya menyeberang dari kanan ke kiri. Bepiting berarti. Menyeberangnya dari sini ke sana itu. Berarti apa itu? Lurus. Kalau jalan-jalan Kanan dulu terus kiri lagi. Maksudnya yang melihat yang di atas mobil. Oh, Benar. pas yang lihat dari mobil. Iya. Hah? Oh itu. Ya benar. Ya orang nyebrang tuh dari kanan ke kiri, Iya. dari Si pelaku kan dari depan ke belakang. Lebih kacau lagi. Oh, depan ke belakang. Nggak jalan-jalan dong. ayo coba ayo. Maju. Ayo bahasa Maju. Menyeberang. Nyebrang. Ke depan. Depan. Nah, Nggak ada kanan kiri ya. tapi kenapa sebelakangnya yang disebut? Iya. Ngikut. Mau kemana Pak? Nyebrang kemana? Ke depan. Nah, dari mana? Dari belakang. Ke belakang. Ayo makanya dari kenapa dari kanan ke kiri gitu? Ya oke terus. wa'abir sabil ay almaru ala tariq min janibin ila janib, dari satu sisi ke sisi Lainnya. Nah itu. illa fima yuballighu ila maqsidi. Jadi dia nggak punya keinginan lain kecuali hanya sekedar apa yang akan menyampaikannya pada tujuan. Fala yaltafitu ila syai'in yuhawwiluhu an. Maka dia tidak boleh berpaling menoleh pada sesuatu yang bisa mengalihkannya dari tujuannya tersebut. Wala yurihi bitawaqqufi mustamun jamilun wala hawahun balilun wala dhillun walilun. Jadi dia tidak boleh terpedaya kemudian berhenti karena adanya kebun atau taman yang sangat indah, udaranya sejuk, kemudian juga sangat adem dan seterusnya. Tidak boleh berhenti berdaya karena hal tersebut. Fasakilul kuburi humul mauta alladzina sabahu ila liqatillah ta'ala. Sedangkan maksud dari sakilul kubur adalah mereka yang sudah meninggal, yang sudah terlebih dahulu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasilul ahyani ila rasul ilaihi, dan tempat kembali orang-orang yang hidup ya akan seperti yang sudah terjadi kepada mereka. Aida kan Abdullah bin Umar yaqul, oleh karena itu Abdullah bin Umar berkata, "Idza amsayta fala tantazir as-sabaha." Jika engkau berada di sore hari, maka jangan menunda-nunda sampai datangnya pagi hari, karena belum tentu masih. Aduh ini kemarin
Saya semangat pengen beli sawit misalnya. Terus itu kan ada istilahnya. Jika kau mau mendengar besoknya, maka tetap engkau pun bertanam. Bukan itunya. Saya melancong, ya, safar 4 hari, tapi udah punya keinginan Oh, tergoda gitu. beli kelapa sawit 5 hektar, ya. Ini berarti syaratnya nggak boleh beli sawit ini. Luar biasa fatonahnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kan Nabi itu diantara sifatnya al-fatonah, ya. Luar biasa, menggambarkan hidup itu satu sisi seperti pelancong. Pelancong itu berarti traveler gitu ya. Traveler itu pada hakikinya dia itu hanya melancong aja itu kan, bukan untuk menetap.